dan selalu semangat untuk belajar matematika. Oh ya, setelah sobat matematika memahami tentang relasi dan dapat menyatakan relasi pada materi video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pengertian fungsi dengan ciri-cirinya, kemudian menentukan banyak fungsi. Nah, sobat matematika, tahukah kalian apa itu fungsi? Yang pertama yaitu kita akan menjelaskan pengertian fungsi, ciri-ciri fungsi, dan yang bukan fungsi. Kemudian menentukan daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil dari suatu fungsi. Dan yang ketiga yaitu menentukan banyaknya fungsi. Perhatikan contoh berikut. Terdapat himpunan nama-nama orang dengan nomor sepatunya. Itu himpunan A, Abdul, Budi, Chandra, Didi, dan Elo. Kemudian terdapat himpunan B dengan anggota yaitu 35, 36, 37, 38, 39, 40, dan 42. Jika kedua himpunan ini kita relasikan dari himpunan A ke himpunan B dengan relasi bernomor sepatu, maka kita misalkan ini Abdul bernomor sepatu 36, kemudian Budi bernomor sepatu 38, Chandra bernomor sepatu 39, Didi bernomor sepatu 42, Elok bernomor sepatu 36. Kemudian contoh yang berikutnya ada himpunan A 1, 4, dan 9, himpunan B terdiri dari 1, 3, dan 4. Ketika kita relasikan dengan relasi bilangan kuadrat dari, maka kita bisa menghubungkan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. 1 kuadrat dari 1, 4 kuadrat dari 2, dan 9 kuadrat dari 3. Nah, dari contoh-contoh ini, kalau kita perhatikan, merupakan ciri-ciri dari fungsi. Nah, apa itu fungsi? Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, semua anggota himpunan A disebut dengan daerah asal atau domain, sedangkan semua anggota himpunan B disebut dengan daerah kawan atau kodomain. Sedangkan hasil dari pemetaan itu sendiri antara domain dan kodomain disebut dengan rank fungsi atau daerah hasil. Ciri-ciri fungsi yang pertama yaitu semua anggota himpunan A atau domain harus memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Di sini ada kata kuncinya yaitu harus memiliki pasangan. Bagaimana memahaminya? Mari perhatikan gambar berikut. Jika ada himpunan A dan himpunan B yang beranggotakan 1, 2, dan 3, himpunan B-nya P, Q, dan R. Ketika kita relasikan 1 dengan P, 2 dengan R, dan 3 dengan Q, ini disebut dengan fungsi atau pemetaan. Kenapa? Karena ciri-cirinya sudah dimiliki oleh himpunan A dan himpunan B ini, yaitu semua anggota himpunan A memiliki pasangan. Jadi pada anggota himpunan A di sini semuanya memiliki pasangan, baik 1, 2, ataupun 3. Dan ciri yang kedua yaitu setiap anggota domain hanya memiliki satu pasang anggota. Artinya apa? Anggota-anggota
himpunan daerah asal 1, 2, dan 3 ini hanya memiliki satu pasang, artinya apa? Tidak bercabang, tidak memiliki lebih dari satu pasang. 1 ke P, 2 ke R, 3 ke Q, ya, tidak ada yang bercabang. Kemudian contoh yang berikutnya ada himpunan A 1, 2, 3 dan himpunan B, P, Q, dan R. Kemudian kita relasikan 1 dengan P, 1, 2 dengan Q, dan 3 dengan Q. Bagaimana dengan ini? Kalau contoh yang kedua ini juga disebut dengan fungsi. Walaupun antara 2 dan 3 ini memiliki pasangan yang sama, yaitu Q. Jadi syarat atau ciri dari fungsi itu sendiri adalah semua anggota himpunan A ini memiliki pasangan, tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Kemudian anggota A ini, domain ini memiliki hanya satu pasangan, ya, tidak lebih dari satu. Nah, bagaimana ciri-ciri yang bukan fungsi? Perhatikan gambar berikut. Ciri-ciri yang bukan fungsi yaitu, nah ini pada gambar yang pertama, yaitu 1 dengan P, 2 dengan R, dan 3 tidak memiliki pasangan. Artinya gambar diagram panah ini adalah bukan fungsi. Kenapa? Karena ada salah satu anggota himpunan daerah A atau daerah asal yang tidak memiliki pasangan. Maka gambar ini, diagram ini bukan fungsi. Sedangkan gambar yang kedua, 1 dengan P, 2 dengan Q, 3 dengan Q, dan 3 juga dengan R. Apakah ini disebut dengan fungsi? Iya, betul sekali, bukan fungsi. Karena ada salah satu anggota domain, yaitu 3, yang memiliki lebih dari satu pasang, yaitu 3 dengan Q dan 3 dengan R. Sehingga gambar diagram yang kedua ini disebut bukan fungsi. Coba tentukan relasi berikut, apakah termasuk fungsi atau bukan fungsi. Misalkan himpunan A terdiri dari Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok, sedangkan himpunan B terdiri matematika, IPA, IPS, kesenian, olahraga, keterampilan, dan bahasa Inggris. Kemudian misalkan di sini relasinya adalah menyukai pelajaran. Abdul menyukai pelajaran matematika, Budi menyukai pelajaran IPA, Budi juga menyukai pelajaran kesenian, Chandra olahraga, Dini bahasa Inggris, dan Elok IPA. Kalau kalian perhatikan pada gambar diagram panah ini, apakah termasuk ciri-ciri fungsi? Iya, betul sekali, bukan fungsi. Kenapa? Karena ada anggota himpunan daerah asal atau domain himpunan A ini, anggotanya yang memiliki lebih dari satu pasang, yaitu Budi. Karena Budi selain menyukai IPA, Budi juga menyukai kesenian. Betul sekali, bukan fungsi. Kemudian contoh lainnya, tentukan apakah gambar diagram berikut merupakan fungsi atau bukan. Terdapat diagram Kartesius,
dengan himpunan A adalah 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dengan menggunakan relasi 2 kurangnya dari himpunan A ke himpunan B. Sehingga bisa kita buatkan yaitu 1, 2 kurang dari 3. Karena apa? Karena 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian anggota himpunan A yaitu 2 kira-kira berpasangan dengan siapa? Oh ya, betul sekali, dengan 4. Karena 2 ini adalah 2 kurangnya dari 4. Sedangkan 3 2 kurangnya dari 5. Betul sekali. Nah, pertanyaannya, apakah gambar diagram kartesius ini termasuk ke dalam fungsi atau ke dalam ciri-ciri fungsi? Apakah termasuk ciri-ciri fungsi? Iya, betul sekali. Termasuk contoh dari fungsi. Betul sekali. Karena setiap anggota himpunan A semuanya memiliki pasangan. Dan pasangan-pasangan dari himpunan domain ini, anggota himpunan A ini, hanya ada 1 pasang. Betul sekali. Kemudian contoh yang berikutnya terdapat himpunan pasangan berurutan, yaitu pisang kuning, melon kuning, apel merah, anggur ungu, dan apel hijau. Kira-kira dari himpunan pasangan berurutan tersebut, apakah termasuk dalam ciri-ciri fungsi? Oh iya, betul sekali. Termasuk bukan fungsi. Alasannya bagaimana? Karena iya, terdapat anggota himpunan daerah asal, berarti yang berada di bagian depan ini pisang, melon, apel, dan anggur ini adalah disebut dengan domain. Sedangkan kuning, merah, ungu, dan hijau ini disebut dengan adalah anggota-anggota himpunan daerah kawan. Kenapa lo bukan fungsi? Karena di sini terdapat, iya betul sekali, terdapat, di sini ada apel merah dan di sini terdapat apel hijau. Nah, pada bagian pasangannya di sini terdapat apel, ya kan? Ini merupakan domain. Sedangkan merah adalah kodomain atau daerah kawan. Sedangkan apel yang kedua ini juga domain dan hijau adalah kodomainnya. Sehingga di sini ada dua apel, ya, dua anggota domain yang memiliki 2 pasang, yaitu apel dengan merah dan apel dengan hijau. Berarti bukan fungsi. Betul sekali. Kemudian perhatikan diagram panah berikut. Terdapat fungsi dari himpunan A yang anggotanya adalah 1 dan 2 ke himpunan B, P, Q, dan R. Jadi di sini ada himpunan A ke himpunan B dengan anggota himpunan A adalah 1 dan 2, himpunan B-nya adalah P, Q, dan R. Nah, ketika kita buat fungsi dengan menggunakan diagram panah, kemungkinan apa saja yang bisa kita buat untuk membuat diagram panah supaya himpunan A dan ke himpunan B ini menjadi fungsi.
Yang pertama yaitu kita bisa membuat seperti ini. Ada himpunan A dan B begini. Kemudian 1 dipasangkan dengan P dan 2 dipasangkan dengan P. Jadi dua-duanya ke P. Ini juga disebut dengan fungsi. Kemudian 1 ke Q, 2 juga ke Q. Ini juga fungsi. Atau kita buat 1 ke R, 2 juga ke R. Ini juga merupakan fungsi. Kemudian 1 ke P, 2 ke Q. Ini juga fungsi. 1 ke P, 2 ke R ya. Ini juga berbeda dengan sebelumnya. Sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah ada 5. Apakah bisa dibuat lainnya? Masih bisa, yaitu 1 ke Q, 2 ke P. Kemudian 1 ke Q, 2 ke R. Kemudian 1 berpasangan dengan R, 2 dengan P. Dan 1 dengan R, 2 dengan Q. Betul sekali. Dapatkah kalian membuat diagram panah lainnya? Ada berapa diagram panah yang bisa dibuat? Oh, ternyata ada 9. Betul sekali. Jadi ketika kita membuat diagram panah yang menyatakan fungsi dari himpunan A ke himpunan B dengan anggota himpunan A yaitu 1 dan 2 dan himpunan B adalah P, Q, dan R, maka kita hanya bisa membuat sejumlah atau sebanyak 9 diagram panah, atau di sini terdapat hanya 9 fungsi. Nah, bagaimana jika fungsinya kita balik? Arahnya kita balik, berarti dari himpunan B ke himpunan A. Ada berapa banyak diagram panah yang bisa dibuat? Nah, coba kamu di rumah gambarlah semua diagram panah yang memetakan dari himpunan B ke himpunan A. Kalau tadi kan himpunan A ke himpunan B, sekarang dibalik supaya dari himpunan B ke himpunan A. Coba kamu buat, kamu gambar, kemudian kirimkan ke GC kelas masing-masing. Nah, di sini kakak memberikan contoh, yaitu ada himpunan B yang terdiri dari P, Q, dan R. Kemudian himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, dan 1 dan 2 ya. Nah, kemudian misalkan P kita pasangkan dengan 1, Q dengan 1, R dengan 2. Nah, ini contoh salah satu diagram panah yang merupakan fungsi. Coba kamu buat lagi, ada berapa banyak diagram panah yang bisa dibuat supaya membentuk fungsi. Nah, bagaimana menentukan banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B atau sebaliknya? Jika banyaknya anggota himpunan A ditulis dengan NA dinyatakan dengan X, dan banyaknya anggota himpunan B atau NB dinyatakan dengan Y, nah kita bisa merumuskan bahwa banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah Y pangkat X. Atau sebaliknya, banyaknya fungsi dari himpunan B ke himpunan A adalah X pangkat Y. Contohnya adalah, misal diketahui himpunan A anggotanya adalah 2, 5, dan 7, dan
himpunan B, K, M, P, dan R. Tentukan banyaknya fungsi dari A ke B. Jadi di sini hanya menentukan banyaknya fungsi yang bisa dibuat dari himpunan A ke himpunan B. Nah, bagaimana cara menentukan banyaknya fungsi yang bisa dibuat? Adalah pertama kita tentukan banyak anggota himpunan A. Himpunan A anggotanya adalah 2, 5, dan 7. Sehingga banyak anggota himpunan A adalah 3. 2, 5, dan 7. Di sini ada 3. Kemudian himpunan B anggotanya adalah K, M, P, dan R. Banyak anggota himpunan B atau ND adalah 4. Nah, ketika kita membuat fungsi yang bisa dibuat dengan diagram panah atau lainnya, ada berapa banyak fungsi yang bisa dibuat? Yaitu kita tinggal merumuskan saja, yaitu banyaknya anggota. Jika yang ditanyakan adalah banyak fungsi dari A ke B, maka banyak anggota himpunan B dipangkatkan dengan banyaknya anggota himpunan A, sehingga 4 pangkat 3. Sehingga 4 dikali 4 dikali 4 nilainya adalah 64. Sehingga banyaknya fungsi dari A ke B adalah sebanyak 64 fungsi. Nah, sobat matematika semua, sukses itu tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas. Jadi, kalian jangan menjadi anak yang malas atau orang yang malas. Tetap semangat dalam belajar matematika. Nah, untuk mengukur kemampuanmu dalam materi fungsi ini, coba nanti kalian cari link deskripsi pada deskripsi video ini. Carilah di situ ada soal kuis. Nah, nanti kalian setelah mengerjakan kuis itu bisa langsung melihat nilai kamu berapa. Dan sobat matematika semua, bagaimana pembelajaran matematika hari ini? Apakah dapat dipahami? Semoga dapat bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam belajar matematika. Terima kasih dan selamat belajar.